Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, anak-anak, sebelum kita akan melanjutkan materi kita, alangkah baiknya kalau kelas kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Dan untuk kesempatan kali ini, Ustadz minta tolong Mas Alfian untuk memimpin doa di kelas kita. Mas Alfian ada? Oke, silakan. Tangannya diangkat dong. Tangannya diangkat dong. Ya, sikap berdoa yang baik. Mas Ahnaf, Ahnaf. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Alfian dan teman-teman sekalian. Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, maka kesempatan kita saat ini adalah dengan membaca teks Pancasila. Harapan Ustadz ketika membaca teks Pancasila semua bisa berdiri tegap seperti ketika pas apel, sehingga itu menunjukkan kesungguhan kita dalam mengucapkan teks Pancasila. Kira-kira siap? Oke, saya minta tolong semuanya kiaman di tempat duduknya masing-masing. Duduk tegap, sikap sempurna seperti apel tadi pagi. Siap? Oke, siap gerak. Ikuti teks Pancasila yang Ustadz bacakan. Mas Hanaf bisa ditaruh. Oke. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Ustadz coba cek ya kehadiran anak-anak sekalian. Nanti hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Coba saya cek dulu. Aidan, Mas Abdillah Aidan, oke. Akhtar Naufal Zaki. Oke, yang tangan yang tinggi, nggak usah malu-malu. Oke, Alif Rashid Budiman, alhamdulillah. Altan, oke. Alfian Sani, alhamdulillah. Kemudian Atta Laraditya, tidak ada kendala, alhamdulillah. Sehat semuanya. Azam sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Lagi-lagi sebelum kita melaju ke materi kita, agar kita bisa menggemparkan SD Al-Falah As-Salam ini dengan baik, mari kita tunjukkan kelas 5C adalah kelas yang paling kompak, kelas 5C adalah kelas yang paling keren dan paling the best. Ya, baik. Coba, yel-yelnya masih ingat nggak yel-yelnya? Masih ingat? Ya, coba yang kompak beserta gerakannya ya. Oke, 5C. Kebanggaanku, ku yakin. Oke, begini anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang teks faktual. Ada yang masih ingat teks faktual kemarin? Oke, coba Mas Abian. Bersifat objektif, tidak ngarang ya. Oke. Bersifat teks, faktual. Oke, fakta ya. Oke, Alfian. Memiliki data akurat. Ada lagi, Dava?
Oke, benar. Jadi kesimpulannya teks faktual adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kejadian nyata. Maka ciri-cirinya itu tadi yang disebutkan oleh anak-anak. Objektif, berdasarkan data yang terusnya. Ya, sudah ada yang ditanyakan? Benar-benar terjadi, itu berarti fakta, tidak ngarang ya. Tidak ngarang. Baik, ada yang ditanyakan tentang teks faktual? Sudah bisa dipahami ya. Baik. Anakku. Nah, habis ini Ustadz akan Aduh. Kok seneng lihat Ustadz jatuh. Aduh. Innalillah. Aduh. Lumayan ya kalau jatuh gedebok gitu ya. Dan ketawa, nggak innalillah. Ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa itu refleks. Baik, anak-anak, sebenarnya Ustadz ketika makan pisang dan seterusnya tadi itu ada sesuatu hal yang ingin Ustadz sampaikan kepada kalian. Coba, mulai tadi Ustadz membuka kresek hitam sampai membuang sampah, kira-kira ada yang bisa tahu nggak itu kejadian apa? Untuk membuang sampah pisang tidak pada tempatnya. Ustadz membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke, membuang sampah sembarangan. Ahnaf. Ustadz membuang sampah yang bisa merugikan Ustadz sendiri dan merugikan Wah, luar biasa ya bisa masuk. Ada lagi, Haka. Ustadz sedang memakan pisang. Masih terasa ini pisangnya. Willy, bentar. Ustadz terpleset jatuh. Azam. Ustadz terpleset karena membuang sampah sembarangan. Materi selanjutnya, kalau kemarin teks faktual, kejadian nyata, hari ini kita akan belajar teks eksplanasi. Yang Ustadz peragakan tadi itu namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu yaitu tadi runtutan kejadian, ada sebab, ada akibat, dan nanti ada apa upaya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi. Tadi Ustadz makan, kemudian kepleset. Nah, kepleset ini judul utamanya. Kemudian penyebab Ustadz kepleset itu apa? Membuang sampah tidak pada tempatnya, ya kan? Kemudian apalagi membuang sampah sembarangan, yang dibuang kulit pisang lagi, itu berbahaya. Kalau kulit pisang itu berbahayanya ketika dipleset, tapi kalau seperti plastik, kemudian yang tidak bisa didaur ulang, kemudian yang daur ulangnya lama, bisa membahayakan bukan hanya manusia, tapi hewan juga, kan banyak ya. Nah, itu namanya sebab akibat perbuatan yang dilakukan manusia tapi berdampak pada hewan dan manusia dan lingkungan bahkan alam. Kemudian setelah Ustadz tahu, oh ini jadi masalah. Oh ini penyebabnya karena kulit pisang. Maka kulit pisangnya Ustadz buang. Runtutan tadi mulai Ustadz jatuh, sebab akibatnya, kemudian dampaknya seperti apa, sampai Ustadz membuang sampah agar ini tidak terjadi, itu namanya teks eksplanasi. Ya, baik. Kenapa sih kita harus mempelajari teks eksplanasi? Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi suatu kejadian, terutama dalam teks eksplanasi. Sehingga harapan Ustadz, Ustadzah, anak kelas 5C nanti bisa mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Tadi sudah Ustadz contohkan, Ustadz jatuh, Ustadz menemukan penyebab dan bagaimana dampaknya, dan Ustadz mencari solusinya membuang sampah. Ada 3 struktur ya di teks eksplanasi. Ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Tujuannya apa? Agar nanti kita bisa mengidentifikasi, oh ini yang masuk di pernyataan umum. Oh, paragraf ini masuk di namanya deret penjelas. Oh, yang ini ternyata masuk di kesimpulan. Ya, jadi harapan dari pembelajaran hari ini tujuannya adalah kita mampu, anak 5C mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Oke, ada yang bisa ditanyakan atau mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Tadi sudah kita, sudah nampak di layar ya?
Nah, ini teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana kejadian, baik kejadian alam, kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Nah, kalau yang tadi Ustadz peragakan, kira-kira kejadian alam apa kejadian sosial? Alam, sosial apalagi? Budaya? Sosial. Oke, jadi itu lebih ke sosial ya. Karena perbuatan satu orang merugikan orang lain. Ya, kalau misalkan begini, Ustadz membuang sampah plastik satu karung misalkan. Misal di laut, di tengah laut, biar aman nggak kena manusia, dibuanglah di tengah laut. Itu kira-kira nanti kena sosial apa alam? Alam. Kenapa? Oke, bentar yang angkat tangan dulu. Oke, siapa nih? Alif. Karena bisa mencerdaskan dan menjembarkan laut. Oke, mencemari laut. Maksudnya, oke, Anaf. Bisa merusak ekosistem terumbu karang. Wah, luar biasa. Ya, benar. Siapa? Bisa membuat penyu punah karena mengira itu makanannya. Oke, luar biasa ya. Benar. Jadi bisa hewan di laut, ya ekosistem di laut itu bisa mengira itu makanan sehingga merugikan, bisa membunuh yang ada di laut, hewan-hewan yang ada di laut. Willy. Itu akan menjadi salah satu tanda kepunahan hewan-hewan yang makan di laut. Iya. Ataupun di darat. Betul. Jadi itu bisa jadi penyebab kepunahan hewan-hewan yang di laut, di darat, ataupun di udara bisa jadi. Karena yang di udara pun juga yang dimakan kan yang di darat. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih yang sudah angkat tangan, luar biasa ini ya. Intinya teks eksplanasi itu adalah teks yang di situ berdasarkan proses terjadinya sesuatu, disebabkan dan mengakibatkan apa. Kemudian nanti kita sebagai manusia yang bijak, manusia yang baik, siswa-siswi SD Al-Falah Salam yang luar biasa, bagaimana menghindari atau mencegah hal tersebut terjadi. Kalau Ustaz tadi, bagaimana biar nggak kepleset, maka Ustaz silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ke tempatnya. Ustaz kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3. Mana? Baik, sudah ya. Terima kasih. Bisa sigap. Baik, kelompok 1. Kelompok 1, oke. Kelompok 2. Baik, kelompok 3. Bagus. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini Ustaz bagikan LKPD lembar kerja peserta didik. Ya, setiap kelompok dapat 1. Ya, nanti di sini ditulis nama kelompoknya. Ya, nanti Ustaz akan membagikan agawa, amplop gambar peristiwa, amplop misterinya. Namun Ustaz bagikan dulu LKPD-nya per kelompok, dipelajari dulu, boleh dibaca dulu. Nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke Ustaz. Siapkan alat tulisnya. Baik anak-anak, sudah terbagi 5 kelompok. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan model PJBL, Project Based Learning. Jadi tugas kalian tiap kelompok nanti akan membuat proyek yang akan menghasilkan produk. Nah, produknya bisa berupa mind mapping, bisa berupa poster, ataupun booklet. Ya, anak-anak mind mapping sudah tahu kan mind mapping? Oke, sudah ada yang pernah tahu mind mapping. Ya, poster juga udah tahu ya. Nah, jadi kalau mind mapping itu di sini nanti ditulis judul utamanya, kemudian nanti bisa ditarik ke sini pernyataan umumnya, ya isinya apa saja, kemudian nanti bisa ditarik ke sini. Boleh macam-macam, silakan boleh dalam bentuk gambar,
Kemudian nanti di sini poin ketiganya kesimpulan. Ya, itu kalau main mapping. Kalau poster bisa seperti ini. Ya, ini judul utamanya di sini. Kemudian nanti kalian boleh yang Ustaz sudah bagi ditempel, digunting ditempel di sini untuk dijelaskan mana itu pernyataan umum, kemudian apa namanya deretan penjelas, kemudian kesimpulan di sini. Di sini boleh ditulis nama kelompoknya. Ya, mau ditambahin gambar boleh. Ya, kalau buklet seperti apa Ustaz? Buklet itu terdiri dari beberapa lembar. Kalau main mapping kan satu lembar asturo. Kemudian poster juga satu lembar. Tapi kalau buklet itu sudah Ustaz berikan buffalo sejumlah 6 lembar. Boleh jadi 3 lembar boleh, 4 lembar boleh, 5 lembar boleh. Ya, halaman pertama misalkan judulnya apa? Kemudian halaman kedua, isinya apa dulu, pernyataan umum ditulis apa aja, tergantung judul yang kalian peroleh. Kemudian halaman ketiga, deret penjelasnya ditulis di sini, boleh disertai gambar. Nanti dari beberapa lembar ini dijadikan satu diurut. Ya, jadi ketika kalian ingin melihat dibuka per lembar. Ya, baik, dari sini bisa dipahami yang Ustaz maksud untuk proyek kita hari ini. Oke, bisa dikerjakan? Siap? Oke, anak-anakku 5C yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Siap. Oke, selamat mengerjakan. Oke, kita cukup. Waktu untuk mengerjakan itu 15 menit. Nah, dia tugasnya apa? Isi. Oh ya, boleh. Ini dulu yang apanya sudah ditentukan tugas-tugasnya. Kevin umum, pernyataan umumnya. Aku nanti bantuin bikin satu lembar Kevin. Ini dulu apa penutup. Kemudian ini boleh dipotong. Yang penting kalian bisa tahu mana kesimpulan, mana deret penjelas. Ya, judul besarnya apa? Ya, masih gambarnya di situ akan kalian baca gimana apa kira-kira penyebab kebakaran hutan. Ya. Penutupan. Dampak dari kebakaran hutan sudah tahu. Nah, itu nanti dituliskan. Lembar yang apa pertama itu cuma judul semuanya. Betul. Ayo dilanjutkan. Dilanjutkan ke penjelasnya. Mana? Ada penjelasnya apa? Kalau tanah longsor dari penjelasnya. Penjelasnya seberapa kilometernya? Penyebabnya. Kamu tulis Pencemaran udara, kelompok pencemaran udara sudah hampir finish. 2 menit lagi. Gak usah Baik. Saya baru saya dapat gunting ya. Silakan ke yang kelompok kalian boleh bebas diberi kelompok mana saja. Jadi catatan kepada masing-masing kelompok. Ya, satu kelompok catatan misalkan apa yang kurang diperbaiki, apa yang sudah baik. Silakan. Sekarang langsung kemudian ditempel di karya masing-masing. Di karyanya temanmu. Ya. Oke, silakan. Nanti pinjam nih. Tadi ujiannya kayak gitu. Dalam posisi ketika atmosfer tercemar oleh zat-zat atau partikel yang berpotensi berbahaya. Kebakaran yang mengalami bencana alam yang seringkali berdampak sangat besar bagi sosial, ekonomi,
Boleh lanjutkan ya Mas, lanjutkan ya Pak, langsung mendapat pemberitahuan lebih dini kepada masyarakat sekitar ya yang menghindari apa namanya tadi banjir. Ada masukan untuk kelompok apa tadi? Kelompok 5? Baik, apa Pak ya? Ya, kemungkinan cara mempegangnya saja Bu kelihatan kemasan bersih penjelasannya gitu. Oh, megangnya tertutup. Oke, terima kasih. Ada masukan lain, Kristan? Suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras. Kelompok 5 bisa diperhatikan ya. Sama ini kelompok yang lain juga begitu ya. Ketika ada masukan nanti biar evaluasi ke kelompok selanjutnya. Ada lain? Pegang apa namanya mind mappingnya tidak boleh sampai tertutupi. Kemudian suaranya harus lebih keras. Ada lagi? Jangan sampai kena pohon Oke. atau Ketika berkemah hati-hati dengan pohon di sekitar. Oke. Dan kalau misalnya apa biasanya jika kecelakaan mobil itu biasanya kan ada yang terbakar jadi Oh, ya. kan tidak Baik. Ya. dan kalau atau motor atau mobil gasnya habis membawa jangan sampai kena pohon-pohon. Oh ya, hati-hati dengan bahan tadi. Ya, setelah ini boleh di luar nggak apa-apa. Daripada lama Ustaz. Ya, sananya kan. Oke, lihat P-nya ya. P berapa? Oh, layer 10. mantan Ada marah, ada lagi. Sabar. Luar biasa berani untuk mencoba. Jadi banyak sekali ya pembelajaran yang kita peroleh hari ini. Walaupun materi kita tercakup di teks eksplanasi, tapi pembelajarannya banyak belajar bersabar, ya, belajar bekerja sama, berani bicara di depan, ya, berani mencobanya luar biasa. Saya coba berani mencoba dari masa biar. Ada lagi nggak? Berani presentasi di depan. Jadi banyak yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anak, yang eksplanasi yang kita pelajari hari ini dari sisi sosial, dari sisi alam itu kan terkait penyebab dan akibatnya. Kemudian kita sebagai manusia yang baik, kita bagaimana mengantisipasi tidak sampai terjadi suatu masalah atau bencana. Nah, kelompok di pelajaran itu boleh dibaca dulu. Nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke Ustadz. Siapkan alat tulisnya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, in ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha. Jadi ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Contoh gini, ketika kita di jalan, ada sampah, itu bukan sampah kita. Kalau kita orang yang beriman, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita buang. Ya, bukan begini, itu bukan sampahku kok, biarin aja. Yang benar adalah kita ambil, membuang ke tempat sampah. Itu nilai kebaikan, dan kebaikan pasti akan kembali kepada kita. Ya, sebaliknya, misalkan ini Kevin, ya habis makan dibuang sembarangan. Sejatinya keburukannya kembali ke orang lain apa ke Kevin? Kevin. Apalagi kalau membahayakan orang lain. Jadi seperti itu ya, sebab, akibat, kemudian dampak, kemudian apa yang kita lakukan. Ya, dari pembelajaran hari ini, anak ada yang mau kita mengakhiri doa. Ustaz minta tolong Mas Alfian tadi. Kita berdoa kepada Allah semoga hari ini pembelajaran ini bermakna dan besar harapan Ustaz anak-anak Jal Salam terutama 5C menjadi bagian yang membawa kebaikan, menjadi generasi yang membawa manfaat, bukan yang membawa keburukan. Ya, silakan Mas Alfian bisa dipimpin dengan berdoa Al-Fatihah. Silakan.
Allah. Ya, baik. Ustaz Ahdi, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah kreasinya luar biasa. Ada yang mencoba booklet baru, ada yang bikin mind mapping dengan karyanya yang luar biasa. Berani mencoba tadi garis bawah itu kita harus berani mencoba ya. Terima kasih untuk hari ini. Dan Ustaz Ahdi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan dirapikan dan menuju ke masjid. Ya, kita harus di meja dulu ya. Kita harus di meja.